Kucing hitam telah lama menjadi simbol mitos dan tahayul yang menyelimuti berbagai budaya di seluruh dunia. Di balik bulu hitam mereka yang memikat, terdapat cerita-cerita mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia, mitos bahwa kucing hitam membawa sial masih sering kita dengar hingga hari ini. Misalnya, kepercayaan bahwa jika seekor kucing hitam melintas di depan seseorang, maka malapetaka atau nasib buruk akan menimpa orang tersebut. Namun, apakah keyakinan ini benar-benar memiliki dasar ilmiah? Apakah ada bukti nyata yang mendukung klaim ini? Ataukah ini hanyalah warisan dari masa lalu yang belum pernah dipertanyakan secara kritis? Mitos tentang kucing hitam membawa sial telah bertahan selama berabad-abad. Meskipun kita hidup di era modern, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas, asal mula mitos ini bervariasi dari satu budaya ke budaya lain. Tetapi benang merahnya tetap sama. Kucing hitam dianggap sebagai entitas yang menakutkan dan tidak diinginkan. Di balik stigma ini, ada cerita panjang tentang kepercayaan, ketakutan, dan bias manusia yang perlu ditelaah lebih dalam. Dalam sejarah Eropa abad pertengahan, kucing hitam sering dikaitkan dengan praktik sihir dan penyihir, atau bahkan sebagai bentuk transformasi penyihir itu sendiri. Dalam beberapa kisah, kucing hitam dipercaya memiliki kemampuan untuk membawa malapetaka hanya dengan melintasi jalan seseorang. Ketakutan ini menyebar luas dan bahkan berakibat fatal bagi banyak kucing hitam di era perburuan penyihir. Namun, di sisi lain dunia, kucing hitam justru dianggap sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan. Di Mesir kuno, kucing dari segala warna dipuja, tetapi kucing hitam khususnya dihormati sebagai pelindung rumah tangga. Dewi Bastet, yang sering digambarkan dengan wujud wanita berkepala kucing, adalah simbol cinta, kesuburan, dan perlindungan dari roh jahat. Bahkan di Jepang, kucing hitam dipercaya membawa keberuntungan bagi para wanita yang belum menikah, karena mereka dianggap dapat menarik perhatian pasangan yang baik. Terlepas dari pandangan positif ini, mitos tentang kesialan kucing hitam tetap bertahan, terutama di negara-negara barat. Hal ini menunjukkan bagaimana kepercayaan turun-temurun dapat bertahan meskipun tanpa dasar logis atau ilmiah. Menurut Dr. Michael Maria Delgado, seorang ahli perilaku kucing dan peneliti di bidang hubungan manusia-hewan, stigma ini lebih berakar pada psikologi manusia daripada perilaku kucing itu sendiri. Bias kognitif seperti kecenderungan manusia untuk mengaitkan peristiwa buruk dengan sesuatu yang mudah diingat, memainkan peran besar dalam menjaga mitos ini tetap hidup. I feel like we have to be very careful in making statements like this because, first of all, again, we don't know if this is just someone's experience or if it's influenced by the media or what you hear from your friends, or maybe you work in a vet clinic and you happen to remember one cat who was really difficult and you decide that all cats of that color are difficult, so you have some preconceived notions that might be impacting your perceptions of those cats. So, untuk memahami asal-usul dan kebenaran di balik mitos ini, penting untuk melihat lebih dalam pada akar sejarah, psikologi, dan sains yang menyertainya. Dr. Michael Delgado melalui berbagai penelitiannya dan wawancaranya di platform sosial media memaparkan fakta-fakta ilmiah yang menunjukkan bahwa kucing hitam tidak ada hubungannya dengan nasib buruk. Bahkan ia mengungkapkan bagaimana takhayul semacam ini telah merugikan kucing hitam itu sendiri, dari tingkat adopsi yang rendah hingga perlakuan buruk dari manusia. We do need more research looking at the genetics of coat color because there can be also, well, one, coat color is not just controlled by one gene, it's multigenic, and also personality is likely influenced by multiple genes. So it's very complicated, but there really have not been a lot of studies where people have looked at actual cats, assessed their behavior or personality, and then also been able to link that to a specific coat color. We know that some colors of animals do have shorter lengths of stay in a shelter, so... Mengapa penting untuk mematahkan mitos ini? Selain bertampak negatif pada persepsi manusia, stigma terhadap kucing hitam juga memiliki konsekuensi nyata dalam kehidupan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa kucing hitam lebih sulit diadopsi dari tempat penampungan dibandingkan kucing dengan warna bulu yang lain. Hal ini mencerminkan bias bawah sadar yang masih tertanam kuat dalam masyarakat. Dengan memahami asal-usul dan realitas di balik mitos ini, kita
dapat menciptakan perubahan positif yang bermanfaat tidak hanya bagi kucing hitam, tetapi juga bagi cara kita memandang dunia secara lebih rasional dan ilmiah. So yeah, there's just a lot of unanswered questions. So I encourage people to just treat each cat as an individual and enjoy them for the unique little creature that they are, and not get too concerned about the personality being linked to the coat color, because even if it is linked to coat color, it's probably a very small effect. Dengan mengupas lebih dalam, kita akan melihat bagaimana sejarah menciptakan stigma, bagaimana psikologi manusia mempertahankannya, dan bagaimana sains dapat membantu mematahkan mitos tersebut. Menurut Dr. Michael Delgado, mitos tentang kucing hitam sebagian besar berasal dari Eropa abad pertengahan, di mana mereka sering diasosiasikan dengan penyihir dan sihir hitam. Kucing hitam dianggap sebagai familiars, makhluk gaib yang membantu penyihir dalam ritual mereka. Pandangan ini diperkuat oleh keyakinan agama pada masa itu yang melihat warna hitam sebagai simbol kejahatan dan dosa. Selama perburuan penyihir di Eropa, banyak kucing hitam yang dibunuh bersama dengan wanita-wanita yang dituduh sebagai penyihir. Dalam catatan sejarah, seperti yang ditemukan oleh sejarawan Ronald Hutton dalam bukunya The Witch, A History of Fear, From Ancient Times to the Present. Praktek ini menciptakan stigma mendalam yang terus diwariskan hingga saat ini, meskipun tidak lagi relevan dalam dunia modern. So where does Europe fit into this pattern? Europe has in many ways a common experience with the rest of the world, in that it has a serious record of witch hunting, but with two big differences. It is the only place on earth where witchcraft became equated with a particular religion, the religion of Satanism, as opposed to Christianity. Because Europe and the Near East were divided into different cultural zones in the ancient world, with different attitudes to witchcraft in each, which all contributed to later medieval and early modern European witch hunting. Ketika membahas mengapa kucing hitam begitu sering dikaitkan dengan kesialan, kita perlu memahami bagaimana psikologi manusia bekerja. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari pola dan hubungan sebab akibat. Bahkan ketika hubungan tersebut sebenarnya tidak ada. Fenomena ini dikenal sebagai apopenia, yaitu persepsi yang salah bahwa ada pola atau makna dalam kejadian acak. Dalam konteks kucing hitam, bias ini muncul ketika seseorang mengalami kejadian buruk setelah melihat atau berinteraksi dengan kucing hitam. Misalnya, seseorang mungkin kebetulan tersandung atau mengalami musibah kecil pada hari yang sama ketika seekor kucing hitam melintas di jalannya. Karena peristiwa ini sangat mudah diingat dan dikaitkan dengan tahayul yang sudah ada, otak manusia secara otomatis menyimpulkan bahwa kucing hitam adalah penyebabnya. Hal ini dikenal sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada, sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. Yeah, I think it was from working in the animal shelter and just seeing these strong opinions that people had, and kind of hearing, terms like tortitude. That was like, is this real? So I did want to see how pervasive this was, and so yeah, it was just a good opportunity to kind of delve into people's minds and see where they were at. Dr. Michael Delgado menekankan bahwa otak manusia cenderung lebih fokus pada pengalaman negatif dibandingkan pengalaman positif. Ini disebut negativity bias, di mana kejadian buruk lebih kuat mempengaruhi ingatan dan persepsi seseorang. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa kucing hitam membawa sial, maka suatu kejadian buruk saja sudah cukup untuk memperkuat keyakinan tersebut. Sebaliknya, jika ada kejadian baik yang terjadi setelah melihat kucing hitam, kejadian ini cenderung diabaikan karena tidak sesuai dengan kepercayaan yang sudah terbentuk. Selain itu, warna hitam itu sendiri memainkan peran dalam persepsi manusia. Dalam banyak budaya, warna hitam sering dikaitkan dengan kegelapan, kematian, dan misteri. Secara bawah sadar,
manusia merasa lebih waspada atau takut terhadap hal-hal yang berwarna hitam, termasuk hewan seperti kucing dalam kasus kucing hitam, kombinasi warna bulu, dan kebetulan historis yang mengaitkan mereka dengan penyihir atau roh jahat memperkuat stigma negatif yang sudah ada. Namun, takhayul dan stigma ini juga menunjukkan sisi irasional dari pola pikir manusia. Sebagian besar orang mungkin menyadari bahwa mitos ini tidak memiliki dasar ilmiah, tetapi takhayul masih bertahan karena sifat psikologis manusia yang sulit diubah. Takhayul memberi rasa kontrol di dunia yang penuh ketidakpastian. Misalnya, dengan percaya bahwa menghindari kucing hitam akan mencegah kesialan, seseorang merasa memiliki kendali atas nasibnya meskipun ini hanya ilusi. Fenomena ini diperkuat oleh media dan budaya populer. Dalam film, cerita horor, atau literatur, kucing hitam sering digunakan sebagai simbol kemalangan atau pertanda buruk. Gambaran ini memperkuat stereotip yang ada dan terus membentuk persepsi masyarakat, terutama anak-anak yang tumbuh dengan narasi tersebut. Akibatnya, stigma terhadap kucing hitam bukan hanya diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga diperbarui melalui representasi modern dalam budaya populer. Untuk memahami kucing hitam secara objektif, kita perlu melihat fakta ilmiah yang melibatkan genetika, warna bulu, resistensi terhadap penyakit, dan perilaku mereka. Genetik dan warna bulu, warna hitam pada bulu kucing disebabkan oleh gen dominan yang dikenal sebagai allele B. Gen ini bertanggung jawab untuk produksi melanin, pigmen yang memberikan warna hitam pada rambut, kulit, dan mata. Mutasi genetik ini bersifat alami dan telah ada selama ribuan tahun, memberikan warna solid hitam yang menawan. Kucing hitam tidak hanya tampil elegan, tetapi juga seringkali memiliki kilau unik di bawah sinar matahari. So there could be some ways that colors propagate through a population based on like dominance of the gene that would maybe have an undue influence and also be related to a personality trait like friendliness or tolerance of other cats that would lead to that tendency. Menariknya, ada variasi dalam genetik yang dapat menghasilkan corak bulu hitam samar. Misalnya, garis samar yang hanya terlihat di bawah cahaya terang, yang dikenal sebagai black tabby. Ini adalah indikasi bahwa gen hitam dapat berinteraksi dengan pola gen lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa kucing hitam mungkin memiliki keunggulan evolusi tertentu dalam hal kekebalan tubuh. Melanin yang lebih tinggi pada kucing hitam diketahui memiliki hubungan dengan resistensi terhadap penyakit tertentu, seperti virus HIV versi kucing, yaitu felin immunodeficiency virus FIV. Studi lebih lanjut diperlukan, tetapi teori ini menunjukkan bahwa warna hitam pada kucing mungkin memberikan keuntungan dalam bertahan hidup di lingkungan yang keras. We definitely need more research looking at why there might be differences between coat colors, as you asked. Like, why would that even make sense? It could be that certain genes propagate in a certain area. So one study actually looked at population level coat color, and they found that black cats were more tolerant of other cats, and that's a dominant gene. So they seem to be a little more comfortable. These were outdoor cats, so it's not cats living in a home, but they seemed more comfortable with maybe a larger population density of cats around them, actually, than orange cats. So tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kucing hitam memiliki perilaku yang berbeda dari kucing berwarna lainnya. Perilaku kucing dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidupnya. Namun, kucing hitam seringkali dipersepsikan sebagai lebih pendiam atau lebih misterius, yang sebenarnya hanya bias manusia akibat stigma lama. Kucing hitam sama aktif, cerdas, dan penyayang seperti kucing lainnya. Banyak pemilik kucing hitam melaporkan bahwa kucing mereka memiliki kepribadian yang ramah dan lembut. Faktanya, kucing hitam seringkali menjadi pendamping yang setia bagi pemiliknya. I think people do have a lot of preconceived notions about what a cat will be like personality-wise based on their coat color. Right. And I had worked in an animal shelter for several years, and then I decided to go back to school, and that's when I started doing research.
And this study that we did looking at people's perceptions of cat personality based on coat color actually came out in 2012. So it's a pretty old study now. And there's been a few newer studies, but I can discuss kind of why we need more research on this area. But how well they thought different traits described cats based on their coat color. So we picked 10 common traits that are described in the literature based, on like cat personality studies. And then we basically presented them with a statement like, white cats are aloof, and they had to state how much they either disagreed or agreed with that. Yeah, so some of the results that we got would, suggest some other things, like people felt like white cats were shyer than all other coat colors that we asked them about. People felt like orange cats were less aloof, more friendly. They thought that tricolored cats were less tolerant. And so, I think what is important to consider that, one, is this based in genetics? And we don't know because we didn't actually test any cats, right? We tested people's attitudes about cats. Right. So, Sayangnya, stigma negatif terhadap kucing hitam berdampak pada tingkat adopsi yang rendah. Di banyak tempat penampungan hewan, kucing hitam seringkali menjadi yang terakhir diadopsi. Stigma terhadap kucing hitam membuat mereka diabaikan oleh calon pengadopsi yang lebih memilih kucing dengan warna bulu lainnya. Menurut laporan ASPCI, kucing hitam memiliki tingkat adopsi yang lebih rendah dibandingkan kucing lainnya. Kucing hitam seringkali diabaikan karena mitos dan kepercayaan yang tidak berdasar. Mitos ini juga berkontribusi pada perlakuan buruk terhadap kucing hitam. Di beberapa negara, kucing hitam menjadi target ritual tahayul yang melibatkan kekerasan, terutama selama perayaan tertentu seperti Halloween. Dr. Delgado menekankan pentingnya edukasi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap kucing hitam agar mereka dapat dilindungi dari perlakuan tidak manusiawi. Menurut Dr. Delgado, stigma terhadap kucing hitam tidak hanya merugikan hewan tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana manusia sering membuat keputusan berdasarkan ketakutan dan ketidaktahuan. Ia mendorong masyarakat untuk melihat kucing hitam sebagai individu dengan kepribadian unik, bukan sekedar simbol tahayul. Dr. Delgado juga menyebutkan bahwa kucing hitam sering diabaikan dalam proses adopsi karena stigma ini. Kampanye kesadaran yang melibatkan fakta ilmiah dapat membantu mengubah persepsi ini dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi kucing hitam untuk mendapatkan rumah yang penuh kasih sayang. Dr. Delgado percaya bahwa media sosial adalah alat yang kuat untuk menyebarkan edukasi tentang kucing hitam. Kampanye seperti Black Cat Appreciation Day telah membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghilangkan stigma terhadap kucing hitam. Dr. Delgado menganjurkan kolaborasi antara ilmuwan, pendidik, dan aktivis hewan untuk menyebarkan informasi yang akurat tentang kucing hitam. Dengan pendekatan berbasis bukti, masyarakat dapat diajak untuk melihat kucing hitam dengan cara yang lebih positif. Kucing hitam telah lama menjadi korban mitos dan prasangka yang tidak berdasar. Mereka dijadikan simbol kesialan dalam berbagai budaya karena faktor sejarah, psikologi manusia, dan representasi dalam media yang memperkuat stereotip ini. Namun, jika kita melihat melalui sudut pandang ilmiah, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa kucing hitam memiliki kaitan dengan nasib buruk. Mitos bahwa kucing hitam membawa sial adalah contoh klasik bagaimana ketidaktahuan dapat menghasilkan ketakutan yang tidak berdasar. Dari perspektif Dr. Michael Delgado, stigma terhadap kucing hitam tidak hanya salah secara ilmiah, tetapi juga merugikan hewan yang seharusnya diperlakukan dengan kasih sayang. Stigma negatif terhadap kucing hitam juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh psikologi manusia dalam mempertahankan tahayul. Confirmation bias dan negativity bias membuat manusia cenderung mengingat pengalaman buruk yang dikaitkan dengan kucing hitam, sementara mengabaikan fakta-fakta positif tentang mereka. Selain itu, pengaruh budaya populer
memperkuat citra negatif ini melalui film, cerita horor, dan narasi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa stigma terhadap kucing hitam tidak lebih dari mitos yang diwariskan turun-temurun. Dengan edukasi yang tepat dan pemahaman ilmiah, kita dapat mengubah cara pandang terhadap kucing hitam dan memberikan mereka kesempatan yang layak. Kucing hitam adalah makhluk hidup yang lucu, unik, dan mengemaskan, sama seperti kucing lainnya. Sebagai masyarakat modern, kita memiliki tanggung jawab untuk mematahkan stereotip dan takhayul yang merugikan makhluk hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa kucing hitam hanyalah makhluk hidup biasa yang tidak patut diperlakukan berbeda hanya karena warnanya. Kita perlu meninggalkan mitos kuno yang tidak berdasar dan menggantikannya dengan pemahaman yang lebih rasional. Dengan menerima kucing hitam apa adanya, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh kasih untuk semua makhluk hidup. Kucing hitam layak dicintai dan dihargai seperti kucing lainnya, tanpa prasangka atau ketakutan. Dengan langkah kecil berupa edukasi, adopsi, atau sekedar menghargai kehadiran mereka, kita semua dapat berkontribusi dalam menghapus stigma yang telah berlangsung selama berabad-abad.